Halo, perkenalkan nama saya Yoginara Pratama Sitorus, dengan NPM 714220043 kelas 3B, jurusan D4 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial persamaan garis linear dan regresi linear menggunakan bahasa Python. Pertama-tama, apa itu persamaan garis linear? Persamaan garis linear adalah sebuah persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan cara menggambar sebuah garis lurus pada grafik. Garis ini menggambarkan hubungan fungsional yang cukup sederhana antara variabel input, biasanya diberi simbol X, dan variabel output, biasanya diberi simbol Y. Persamaan garis linear dua variabel biasanya berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, di mana Y itu variabel output, atau nilai yang diprediksi atau yang dihasilkan. X itu variabel input, atau nilai yang diberikan atau dimasukkan. M itu gradien atau kemiringan garis atau slope. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap perubahan X. C itu intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Ini adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Contoh, jika M sama dengan 2 dan C sama dengan 3, maka garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Langkah pertama, mengimpor library yang dibutuhkan. Pada langkah pertama, kita akan mengimpor beberapa library penting yang akan digunakan dalam proses analisis dan visualisasi data kita. Pertama, kita mengimpor library Pandas. Library ini digunakan untuk manipulasi data, seperti membaca file CSV dan mengelola dataset. Pandas memiliki struktur data yang disebut data frame yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengorganisir, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel. Kedua, kita mengimpor matplotlib pplot. Library ini digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi grafik, seperti scatter plot, garis, dan lainnya, yang sangat berguna untuk memvisualisasikan hubungan antar data. Terakhir, kita mengimpor linear regression dari Sklearn linear underscore model. Ini adalah kelas yang digunakan untuk membuat model regresi linear, yang nantinya akan kita gunakan untuk mempelajari hubungan antara umur dan tinggi badan berdasarkan data yang kita miliki. Langkah kedua, membaca dataset. Selanjutnya, kita akan memuat data yang telah disimpan dalam file CSV menggunakan pandas read_csv. Dalam hal ini, file yang kita baca adalah file bernama umur_tinggi_data CSV, yang berisi dua kolom utama, umur dan tinggi badan. Fungsi read_csv akan membaca file CSV dan memuatnya ke dalam objek data frame, yang memungkinkan kita untuk mengelola data dalam bentuk tabel yang lebih mudah diakses dan dimanipulasi. Setelah itu, kita menggunakan data head untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset, yang akan memberi kita gambaran awal mengenai data yang ada di dalamnya. Langkah ketiga, visualisasi hubungan umur dan tinggi badan. Pada langkah ketiga, kita akan memvisualisasikan hubungan antara umur dan tinggi badan. Untuk itu, kita menggunakan scatter plot, di mana setiap titik dalam plot ini mewakili sebuah pasangan nilai umur dan tinggi badan. Fungsi plt scatter digunakan untuk membuat scatter plot. Pada sumbu X, kita akan memplot umur dari kolom umur, tahun. Sedangkan pada sumbu Y kita akan memplot tinggi badan dari kolom tinggi, cm. Kita juga menambahkan label untuk kedua sumbu dan judul grafik menggunakan pltx label, plti label, dan plt title untuk memperjelas informasi yang disampaikan dalam grafik. Setelah semua pengaturan selesai, kita memanggil plt show untuk menampilkan grafik tersebut di layar. Langkah keempat, menyiapkan data untuk model regresi linear. Pada langkah keempat, kita mempersiapkan data untuk digunakan dalam pelatihan model regresi linear. Kita akan menggunakan umur, tahun, sebagai fitur atau variabel independen, X, dan tinggi, cm, sebagai target atau variabel dependen, Y. Untuk itu, kita mengubah kolom umur, tahun, menjadi bentuk data frame yang berisi fitur, X, dan kolom tinggi, cm, menjadi variabel target, Y. Kemudian,
Kita membuat objek model regresi linear menggunakan linear regression, yang akan digunakan untuk mempelajari hubungan antara umur dan tinggi badan. Setelah itu, kita melatih model menggunakan metode model fit, X, Y, di mana X adalah data fitur dan Y adalah data target. Proses ini memungkinkan model untuk mencari pola atau hubungan antara kedua variabel tersebut. Setelah model dilatih, kita dapat mengambil informasi tentang kemiringan garis, slope, dan titik potongnya, intercept, yang ditemukan oleh model regresi linear menggunakan atribut model chuv dan model intercept. Kita kemudian menampilkan persamaan regresi linear yang ditemukan dalam bentuk YMXB, di mana M adalah kemiringan dan B adalah titik potong. Langkah kelima, menampilkan garis regresi. Pada langkah kelima, kita akan menampilkan hasil dari model regresi linear kita. Pertama-tama, kita menggambar scatter plot yang menunjukkan data asli, yaitu hubungan antara umur dan tinggi badan. Kemudian, kita menambahkan garis regresi yang telah diprediksi oleh model dengan menggunakan PLT plot. Fungsi ini menggambar garis berdasarkan prediksi model terhadap nilai X. Garis ini diwakili oleh warna merah, yang membedakannya dari titik-titik data asli yang berwarna biru. Garis regresi ini mewakili model yang memprediksi tinggi badan berdasarkan umur. Kita juga menambahkan label untuk sumbu X dan Y serta judul grafik, agar informasi dalam grafik lebih jelas. Setelah semuanya selesai, kita menampilkan grafik menggunakan PLT Show. Langkah ke-6, prediksi tinggi berdasarkan umur tertentu. Pada langkah terakhir, kita akan menggunakan model regresi linear yang telah dilatih untuk memprediksi tinggi badan berdasarkan umur tertentu. Misalnya, kita ingin memprediksi tinggi badan untuk anak yang berumur 10 tahun. Untuk itu, kita membuat data frame baru yang berisi umur tersebut. Dalam hal ini, kita membuat data frame dengan umur 10 tahun. Setelah itu, kita menggunakan metode model predict untuk memprediksi tinggi badan berdasarkan umur tersebut. Model akan menghasilkan hasil prediksi tinggi badan yang sesuai dengan umur yang diberikan. Hasil prediksi ini kemudian kita tampilkan dalam bentuk pesan yang menunjukkan tinggi badan yang diprediksi untuk umur 10 tahun. Baik, sekarang kita akan melakukan demo dan mencoba code-code tersebut di dalam Google Colab. Pada step yang pertama yaitu import library yang dibutuhkan, saya akan mencoba menjalankan. Dan ternyata berhasil. Pada step yang kedua yaitu membaca dataset, saya akan mencoba menjalankan. Dan datanya ternyata berhasil dibaca. Pada step yang ketiga yaitu visualisasi hubungan umur dan tinggi, saya akan mencoba menjalankan. Dan ternyata berhasil, dan kita dapat melihat gambar grafiknya. Pada step yang keempat yaitu membuat model regresi linear, saya akan mencoba menjalankan. Dan ternyata berhasil, dan kita juga dapat melihat persamaan regresinya. Pada step yang kelima yaitu menampilkan garis regresi, saya akan mencoba menjalankan. Dan ternyata berhasil menampilkan grafiknya, dan juga garis regresinya. Pada step yang terakhir yaitu prediksi tinggi dan umur tertentu, saya akan mencoba menjalankan. Dan ternyata berhasil menampilkan prediksi tinggi untuk umur 10 tahun.